Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita pada video kali ini yang akan membahas tentang lanjutan dari soal transaksi pada perusahaan Mukti Ahmad. Pada video sebelumnya di bagian pertama itu kita telah membahas transaksi tanggal 1 sampai tanggal 7. Pada video ini kita akan membahas mulai tanggal 9 sampai tanggal 16. Oke, kita mulai. Untuk menganalisa transaksi ini tetap kita melihat dari hasil transaksi pada video sebelumnya. Oke, kita mulai. Tanggal 9 di sini berbunyi yaitu dikeluarkan cek untuk melunasi faktur nomor 001 atas pembelian tanggal 1 Mei. Berarti kita sebentar lihat bagaimana analisanya dan jurnalnya untuk tanggal 1 Mei untuk menjawab analisa dari tanggal 9 ini. Berarti kita mulai dikeluarkan cek. Berarti kalau dikeluarkan cek itu sudah pasti kas berkurang. Kas berkurang. Kemudian nilai yang ada di sini tidak ada, berarti kita melihat transaksi tanggal 1 berapa uang yang dikeluarkan. Berarti di sini pernah terjadi tanggal 1 pembelian, makanya kita lihat tanggal 1 transaksinya. Dia beli. Ini tanggal 1 transaksinya. Berarti terjadi pembelian. Berarti di transaksi tanggal 1 ini terjadi pembelian tapi dengan kredit. Jadi berarti utang bertambah, pembeliannya bertambah. Nanti di tanggal 9 ini baru dia bayar. Berarti kalau dia bayar kasnya berkurang. Kasnya berkurang berarti utangnya juga berkurang karena dia berutang. Karena dia sudah bayar berarti utangnya juga berkurang. Kita tulis utang dagangnya berkurang. Karena di setiap pembelian secara kredit itu pasti ada syarat. Kita lihat syaratnya apakah berfungsi atau tidak. Kalau dia berfungsi berarti ada potongan, tapi kalau tidak berarti tidak berfungsi. Kita lihat tanggal 1 Mei apakah ada syaratnya atau potongannya. Kita lihat tanggal 1 Mei dibeli barang dagang dari Aman seharga 3.600.000 dengan syarat harganya 3.600.000 dengan syarat 2/10. Nah, arti dari syarat 2/10 ini artinya jika dia bayar 10 hari dari tanggal pembelian itu 1 Mei, maka dia dapat 2%. Jadi jika dia membayar sebelum utangnya ini dia bayar sebelum 10 hari dari tanggal pembelian, berarti dia dapat diskon 2%. Tapi kalau dia lewat dari 10 hari dari tanggal 1, berarti tidak dapat diskon. Nah, kita lihat tanggal berapa dia bayar. Kita lihat tanggal berapa dia bayar, tanggal 9. Berarti kurang dari 10 hari. Berarti kalau kurang dari 10 hari, berarti dia dapat diskon. Kita cakar di sini. Berarti dia dapat potongan. Potongan apa? Potongan pembelian. Karena dia beli barang di tanggal ini. Di tanggal 1 dia beli, berarti dia dapat potongan pembelian. Oke, kita hitung potongan pembeliannya. Potongan pembeliannya itu 2%. Berarti harga dia beli tadi itu berapa? Harganya itu seharga 3.600.000. Berarti kita cari 3.600.000 kali 2/100. Berarti dapat itu hasilnya dapat 72.000.
Berarti potongan yang dia dapat itu sebesar 72.000. Berarti diskon yang dia dapat adalah potongan pembelian bertambah sebesar 72.000. Utang dagangnya tetap berkurang sekian, 3.600.000, tetap berkurang sebesar 3.600.000. Hanya kasnya bukan berkurang 3.600.000, tapi kita kurangi dengan potongannya. Potongannya berapa? 72. 3.600.000 dikurang 72.000 itu dapat 3.528.000. Berarti kasnya berkurang sebesar 3.528.000. Kenapa hanya 3.528.000 berkurang kasnya? Karena dia mendapat diskon 72 karena dia bayar hanya 9 hari dari tanggal pembelian, yaitu tanggal pembeliannya itu tanggal 1. Nah, sedangkan diskonnya syaratnya itu 2/10. Kalau 2/10 artinya dia bisa membayar, jika dia membayar 10 hari dari tanggal pembelian, maka dapat diskon 2%. Nah, ini hanya 9 hari dia sudah lunasi, berarti dapat diskon. Itu sampai dia hanya kasnya sebesar ini berkurangnya. Tetapi utangnya tetap sekian. Tetap 3.600.000. Oke, kita lanjut untuk mengerjakan jurnal umumnya. Kita tentukan debit kreditnya. Kas berkurang itu pada sisi kredit, utang dagang berkurang itu pada sisi debit, dan potongan pembelian itu bertambah pada sisi kredit. Debit harus sama dengan kredit. Kredit 3528, potongannya 72, oke, imbang. Berarti kita jurnal. Utang di sisi debit berarti utang dagang, kemudian potongan pembelian pada sisi kredit, pembelian dan kas. Ini jumlahnya 3.600.000, sedangkan ini jumlahnya 72 dan kasnya 3.528.000. Oke, kita lanjut tanggal 2. Kita kerja tanggal 12, kita kerja. Dijual secara kredit rak TV kepada Hilman Padalaran sebesar 100.000. Berarti analisanya dijual berarti penjualan bertambah secara kredit berarti piutang bertambah. Berarti sebesar 100.000. Oke, kita tentukan debit kreditnya. Penjualan bertambah pada sisi kredit. Kemudian piutang bertambah pada sisi debit. Oke, kita jurnal. Itu piutang dagang. Kemudian pada penjualan sebesar 100.000. Oke. Kita lanjut untuk pembahasan tanggal 14. Tanggal 14 diterima kembali barang yang telah dijual kepada toko laris karena cacat. Nah,
Kalau barang yang sudah dijual kemudian dikembalikan karena cacat, itu nama akunnya adalah retur. Jadi kalau kita menjual ataupun membeli kemudian dikembalikan karena cacat atau rusak, itu dinamakan retur. Nah, yang jadi masalah apakah dia masuk retur penjualan atau retur pembelian. Untuk mengecek apakah dia retur penjualan atau retur pembelian, kita lihat di toko laris. Sebenarnya ini sudah ada dijual, tapi untuk lebih memastikan, kalau dijual berarti dia sudah masuk retur penjualan, tapi untuk lebih memastikan itu kita lihat tanggal sebelumnya di mana ada toko laris. Pada saat kita menjual ke toko laris di mana itu, supaya kita tahu apakah betul dia menjual atau dia membeli. Oke, kita cek pada tanggal sebelumnya toko laris. Oh, ternyata ini ternyata di tanggal 3 dijual barang dagang ke toko laris. Oke, cocok, berarti retur penjualan karena tanggal 3 itu dia menjual barang dagang kepada toko laris sebesar 700, berarti retur penjualan. Penjualan bertambah, kemudian berarti retur penjualan kita lihat apa pasangannya. Kita lihat pada tanggal 3 tadi, kita kembali cek. Ini tanggal 3 dijual barang. Berarti dia penjualannya dulu 700 bertambah 700, kemudian piutangnya bertambah juga 700. Tapi karena di tanggal 14 tadi itu dia jual barang seharga 700, tapi setelah dicek ternyata ada rusak, dikembalikan. Berarti piutangnya berkurang, bukan lagi 700 karena ada dikembalikan sebesar berapa tadi? Sebesar 100. Berarti ini piutangnya sebenarnya bukan lagi 700, tapi sudah berkurang. Berarti kita tulis di sini piutang dagangnya berkurang sebesar 100 karena dikembalikan. Jadi nanti piutangnya bukan lagi 700 tapi tinggal 600. Oke, kita sudah selesai. Kita tentukan debit kreditnya untuk membuat jurnalnya. Retur penjualan itu di sisi debit, kemudian piutang di sisi kredit. Kita buat jurnalnya. Retur penjualan pada piutang dagang sebesar 100.000. Oke, lanjut. Tanggal 16 dibayar perkas gaji bagian toko sebesar 600.000. Untuk menyelesaikan analisa ini sama seperti kita menganalisa pada perusahaan jasa, sama. Berarti kalau dibayar berarti kas berkurang, kemudian apa yang dibayar berarti beban gaji bertambah sebesar 600.000. Nah, untuk menyelesaikan jurnalnya, tentukan dulu debit kreditnya. Ini kas di kredit, ini di debit. Kemudian kita buat jurnalnya, berarti beban gaji pada kas sebesar 600.000. Sebesar 600.000. Nah, inilah tadi pembahasan mengenai 4 transaksi lanjutan dari video bagian pertama. Dan untuk mengakhiri, jangan lupa like, subscribe channel YouTube saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.